dia kan datang dengan membawa surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa yang berisi perkataan atau penjelasan bahwa sebenarnya bukan Isa atau yang mereka anggap Yesus itu yang disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan, lalu Allah mengangkat Isa sehingga Isa tidak jadi disalibkan. Nah, yang saya sesalkan itu apa? Mestinya begini. Pada waktu dia ngomong semacam itu, saya akan suruh dia untuk, Pak, tolong Bapak bacakan surat An-Nisa di sini. Nah, lalu dia akan bacakan kan. Nah, setelah dia baca, saya akan tanya, Pak, menurut surat An-Nisa Al-Quran Anda itu Yesus disalibkan atau tidak? Nah, dia baru habis baca, pasti dia akan bilang, ya, Yesus tidak disalibkan, tapi diserupakan. Nah, lalu tadi Pak Kainama itu berkata bahwa Yesus disalibkan hanya tidak mati. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Al-Quran An-Nisa yang benar atau Kainama yang benar? Kalau An-Nisa benar, maka semua omongan yang Kainama bahas dari awal bahwa Yesus tidak mati, semua omong kosong. Dan kalian semua di sini sedang mendengar satu penipuan dari Kainama yang melawan Al-Quranmu sendiri. Tapi kalau kalian setuju dengan Kainama, maka kalian harus terima bahwa Al-Quranmu salah. Pilih mana? Nah, mestinya saya sodok begitu di leher dia, tapi saya sesalkan itu terlewatkan ya. Ya, karena kalau tidak itu skakmat yang tidak bisa bikin mereka bergerak. Itu kiri kanan hancur. Ya, mau pilih Kainama benar, Al-Quran salah, ya itu menghantam mereka sendiri. Ya, dan menghantam seluruh Islam. Dan itu tidak mungkin mereka pilih. Tapi kalau mau memilih Al-Quran, maka mereka harus setuju bahwa Kainama omong tadi salah dan itu menyalahi ajaran Al-Quran sendiri. Jadi itu sama seperti menyodorkan buah si malakama ke mulutnya mereka itu ya. Nah, tapi sayang sekali saya lewatkan bagian itu. Nah, itu salah satu yang saya sesalkan. Ada beberapa lagi ya, tapi ya itu yang paling saya sesalkan itu adalah ini. Ya, apapun itu adalah asumsi dan framing dari pendeta Esra Soru. Dan kita akan tampilkan lagi ya satu persatu ayat bukti dari Bible kepunyaan pendeta Esra Soru sendiri bahwasanya ternyata Yesus tidak pernah disalib. Jadi, benarkah Yesus pernah disalib? Jika pertanyaan ini diajukan kepada pendeta Esra Soru dan juga kepada umat Kristen, seketika itu juga mereka akan menjawab ya. Tetapi coba tanyakan lebih lanjut, misalnya begini, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda itu? Lalu perhatikan dengan seksama apa jawabannya. Mereka menjawab ya, tapi pada dasarnya sudah terlanjur terbius oleh doktrin gereja yang mengiming-imingi janji surga bahwa asal percaya Yesus sebagai Kristus atau sebutan Mesias dalam pengertian kekristenan atau Yesus yang menyelamatkan melalui soteriologi salib via dolorosa, maka dijamin jika mati nanti pasti masuk surga. Padahal Mesias menurut doktrin Kristen sangat berbeda dengan Mesias dalam pengertian Yahudi. Satu-satunya masyarakat di dunia ini yang memiliki konsep Mesias di dalam tradisi keagamaannya, sementara pengikut Kristen tinggal menjiplak dan seenak perut memodifikasinya sesuai selera sendiri. Kematian Yesus di kayu salib harus diyakini telah menyelamatkan mereka, yaitu dengan mempercayai azab, penderitaan, penghinaan, kematian secara tragis yang sangat memalukan bagi tanda kutip orang suci yang diurapi Tuhan, atau yang sebenarnya hanya pantas untuk orang terkutuk. Ada di dalam Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Kemudian bahkan menganggap tindakan barbar tersebut sebagai hal yang sakral, maka mereka telah dijamin masuk surga. Para penginjil secara gencar memberitakan bahwa soteriologi salib ini berbeda dari soteriologi Islam yang mengharuskan manusia melakukan kebaikan lebih banyak dari keburukan jika manusia ini ingin mengalami keselamatan, yakni masuk surga. Dalam penilaian yang salah tersebut, soteriologi Islam yang menempatkan perbuatan manusia pada tempat utama menurut para penginjil ini menyebabkan umat Islam terus-menerus merasa tidak pasti mengenai masa depan mereka kelak di alam akhirat. Jadi, menurut umat Kristen sedunia, justru kematian melalui penyaliban Yesus di kayu salib inilah sebagai satu-satunya jalan
yang dapat mengantarkan mereka memasuki surga. Karena itu mereka harus percaya, asal percaya, tidak boleh meragukan sedikit pun dogma tersebut, menerima dengan patuh, dengan iman atau sola fide. Selanjutnya mereka tinggal menerima keselamatan saja. Jika mati nanti pasti langsung masuk surga tanpa harus membayar apapun, sebab semuanya diberikan secara gratis atau sola gratia, karena Yesus demi manusia sudah menanggung hukuman berat ini di dalam azab kesengsaraan dan kematiannya secara terkutuk, ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Tetapi bagaimana jika ternyata Yesus tidak pernah disalib? Melalui Al-Quran, Allah yang setiap hari disembah oleh Yesus menegaskan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat keempat ayat 157 dan 158. Nah, kita akan tampilkan beberapa pernyataan dari Bible juga menolak klaim terjadinya penyaliban terhadap Yesus. Yang pertama adalah Mazmur 91 menolak klaim atas penyaliban terhadap Yesus karena poin yang pertama adalah Allah mendengar tangisannya. Doanya menghilangkan rasa takutnya. Ada di dalam Mazmur 91 nomor 15, 5 dan 3, dan menyelamatkannya dari penangkapan. Ada di Mazmur 91 nomor 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Poin B, tak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus, apalagi kematian melalui penyaliban. Ada tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Poin C, Yesus bahkan menonton pada saat orang yang mirip dengannya disalibkan. Ada tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Poin D, Allah akan menurunkan para malaikat untuk melindungi dan mengangkatnya. Tertulis di dalam Mazmur 91 nomor 11 dan 12 dan juga 14. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Poin E, Yesus hidup panjang umur dari sejak dilahirkan sampai akhir zaman saat ia turun kembali ke muka bumi. Ada di Mazmur 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ayat-ayat Mazmur ini dijadikan dasar penolakan penyaliban Yesus karena ayat ini pula yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak kesayangan Allah dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Lukas 4 nomor 10 dan 12 dan Matius 4 nomor 5 dan 10.